Yang paling efektif adalah engkau sendiri yang mendidik dirimu sendiri dalam dirimu sendiri. Ini yang sangat menentukan sekali. Ini bagaimana? Begini, jadi ini ada 3 poin yang saya catat nih. Pertama adalah agama Islam diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tinggal di Jazirah Arabia di kota Mekah, di Hijaz. Relatif peradaban di Jazirah Arabia adalah peradaban yang paling rendah sekali, masih buta huruf, masih perang saudara berpuluh-puluh tahun dibandingkan dengan wilayah lain, negara lain seperti Persia sudah punya kerajaan 2000 tahun yang lalu, seperti Romawi, seperti Yunani, seperti Turki, seperti Mesir. Jazirah Arabia itu adalah jazirah yang ditinggalkan, tidak diminati oleh siapapun. Makanya tidak pernah menjadi daerah perebutan. Makmur tidak, pinter tidak, udaranya panas ya, hidupnya masih nomaden, masih pindah-pindah menggembala. Sedangkan Nabi Muhammad itu diutuskan rahmatan lil alamin, untuk kemanusiaan yang universal. Sehingga umat Arab yang tinggal di Jazirah dengan peradaban yang sangat sederhana itu tidak mampu menampung misi dan visi Kanjeng Nabi ini. Jadi jangan aneh, banyak para nabi, Nabi Isa lahirnya di Yerusalem tapi yang pakai orang Eropa. Ya kan begitu? Betul kan? Soekarno di Indonesia yang menikmati orang Afrika. Yang mereka banyak lah, dibantu oleh Bung Karno dulu tuh. Ya, termasuk saya juga di Kertasemaya yang memanfaatkannya orang Cirebon, orang Majalengka, orang Kertasemayanya masih bertanya, Kaji Sakro tuh disapa sih katanya. Begitulah. Nah, jadi satu eksperimen kehidupan bernegara yang demokratis, di mana ditiadakan sistem kerajaan yang turun menurun ke anak, tapi berdasarkan jasa sosial, jasa perjuangan, ya, keterlibatan dalam membangun kemasyarakatan, dipilih secara demokrasi, 4 Khulafaur Rasyidin. Setelah itu gagal, kembali menjadi kerajaan yang sangat diktator lagi, ya kan? Persatuan dan kesatuan yang dibangun oleh Kanjeng Nabi, kalimat tauhid, ya, dengan susah payah membangun 23 tahun Nabi membangun persatuan. Begitu meninggal pada detik pertama, persatuan umat Islam sudah pecah kongsi, sudah banjir darah sampai sekarang. Ini artinya bahwa peradaban yang dibawa oleh Kanjeng Nabi itu untuk kemanusiaan secara universal. Jadi kita tidak bisa menyalahkan orang Arab, ya memang begitu sih, gimana? Tidak mampu. Ya, sampai baru saya katakan tadi, kalimat tauhid, kata persatuan. Barang siapa yang menerima kalimat tauhid di zaman surga, artinya orang yang berjuang membangun persatuan kesatuan, bukan mengucapkan la ilaha illallah. Lalu ujungnya Allahumma ja'al akhiru kalamina man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Habib, yakinkah surga dibayar dengan ucapan atau dengan darah dan keringat, dengan perjuangan? Ini persoalannya. Jadi artinya kenapa jadi kok bergeser menjadi ucapan, jadi ritual? Nah itu artinya bahwa mereka orang Finlandia yang maju, orang Amerika, orang Jepang semuanya, itu kan dari nilai-nilai universal yang ditebarkan oleh Kanjeng Nabi kepada seluruh umat manusia. Ya siapapun yang bisa memanfaatkannya. Termasuk Islam di Indonesia. Ini yang paling elegan adalah Islam di Indonesia. Di sini tidak ada umat Islam sama Islam saling bunuh-membunuh seperti di Irak, seperti di Syria, seperti di Yaman, seperti di Libya, tidak kok di sini kita tidak saling bunuh-membunuh. Islam yang paling damai di sini. Kita jauh kok dari Jazirah Arabianya. Ya kan begitu. Nah itulah makanya jadi kita mesti memahami bahwa orang alam ini, ya artinya apa? Bahwa nilai-nilai universal yang telah ditawarkan oleh Nabi itu
Ya ada yang menerima, ada yang tidak menerima, ada yang salah paham, ada yang gagal paham, ada yang gagal fokus ya. Iya. Gitu. Nah, termasuk Finlandia. Makanya Syekh Muhammad Abduh mengatakan ketika dia itu pertama kali ke Eropa, dia mengatakan ternyata Islam itu ada di Eropa. Iya. Ajaran Islam yang dalam pikiran saya itu diamalkan di sana. Lalu dia mengatakan al-Islam mahjubun bil muslimin. Mungkin sudah pernah baca Syekh Muhammad Abduh ya. Sekarang oleh Al-Azhar sekarang didisahkan oleh Al-Azhar sekarang ya. Muhammad Abduh itu termasuk Surah Husain, Muhammad Abduh, Jalan Al-Bukhari dan sebagainya itu dianggapnya sepertinya sudah tidak dihormati seperti dulu lagi di Al-Azhar sekarang ini. Ya mungkin Anda bisa memantau semacam itu. Kemudian peran pendidikan Nabi Muhammad yang kedua itu mengatakan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrati, artinya pendidikan dalam pikiran orang Arab ya, karena dia bagaimana kondisional ya sepertinya. Nabi bicara pada orang Arab abad ke-7 di Jazirah Arabia, negara belum ada, ya kan, kebangsaan belum ada, yang ada hanya kesukuan. Jadi kesetiaan itu kepada suku, ya kan gitu. Sekolah belum ada, SD belum ada, SMP belum ada, TK belum ada, perguruan tinggi apalagi, masih buta huruf. Jadi semua itu yang menurut dengan keluarga. Makanya kullu mauludin yuladu alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Setiap bayi lahir itu terlahir secara sesuai dengan fitrahnya. Kalwaraqatil bayda, seperti kita sebut ya. Nah, orang tualah yang membuat titik-titik hitam, bercak-bercak hitam orang tuanya. Fa abawahu yuhawidanihi ayu majisani ayu nasirani. Ya, bagaimanapun sampai sekarang memang orang tua sangat besar pengaruhnya. Milieu rumah tangga, keluarga itu sangat menentukan sekali. Lebih daripada sekolah. Karena sekolah terbatas dengan aturannya, dengan jamnya, dengan silabusnya, dengan kurikulumnya. Nah, ketiga yang paling berpengaruh adalah masyarakat. Banyak kita orang tua yang kurang seberapa sih anaknya kiai. Tiap hari dijewerin suruh sholat. Ya kan begitu. Kayak apa di rumah. Tapi ya Allah, kan salah gaul kan gitu akhirnya. Akhirnya terkena narkoba dan segala macam sebagainya. Itu karena masyarakat. Nah, dari 3 miliar ini ternyata ada miliar keempat dan itu yang paling menentukan. Yaitu pendidikan yang ada dalam dirimu sendiri. Ya, artinya apa? Yang paling efektif adalah engkau sendiri yang mendidik dirimu sendiri dalam dirimu sendiri. Ini yang sangat menentukan sekali. Bukan karena sekolahnya. Sekolah tidak membuat orang pintar. Tapi otodidak. Dia yang belajar sendiri. Itu maksud saya. Jadi akhirnya di sekolah kita sendiri, ya kita sendiri. Itu. Jadi itu yang paling apa? Yang paling menentukan ya. Iya, sekalipun tamatan UI tapi nggak rajin baca buku, ya sama aja bodoh. Karena kurikulum itu kan di satu ya. Kurikulum satu. Berdasarkan silabus kan. Ya iya, tidak lebih. Kayak gaji kan. Cukup tidak cukup itu. Dan nggak lulus macam itu.